warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auria Elina dengan NIM A1E119086 ruang R001, dan pada mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Afan Yusra. Dan yang pertama, kami disuruh membuat rasional program bimbingan program layanan bimbingan dan konseling. Berikut akan saya jelaskan. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana yang tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar. Dan dalam upaya untuk mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling melaksanakan secara utuh dan bersama-sama dengan seluruh orang yang memiliki peran penting dalam kegiatan di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 17 Kota Jambi memiliki banyak tantangan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dan dari sisi internal, permasalahan yang dialami oleh sebagian besar peserta didik ialah seperti kebanyakan permasalahan yang terjadi pada sekolah tingkat menengah pada umumnya. Beberapa di antaranya adalah masalah terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain sebagainya. Dan dari sisi eksternal, peserta didik yang sebagian besar berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Seperti contohnya perkembangan teknologi yang sangat cepat yang dapat memberikan dampak baik itu positif maupun itu negatif. Dan yang dimaksud dengan dampak negatif itu akibat dari akses yang tak terbatas yang dapat menimbulkan kemalasan bagi peserta didik dan juga maraknya pornografi. Namun demikian, setiap individu akan berubah dan menata diri pada masa di mana mereka telah mengalami banyak hal dan kemudian jiwa dalam diri mereka bergerak untuk berubah. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum yang A, pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang B, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya itu ada pelayanan konseling, yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Baiklah, selanjutnya itu ada visi dan misi. Visi dan misi bimbingan dan konseling SMP Negeri 17 Kota Jambi, yang mana visinya berbunyi terwujudnya siswa yang berkualitas serta berperilaku baik. Dan dari misinya ialah pertama, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam memahami cara menjalankan kehidupan di sekolah. Yang kedua, membangun kerjasama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, serta pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu mengadakan berbagai kegiatan secara sistematis dan teratur yang bertujuan untuk agar lebih dekat dengan siswa. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dari observasi yang saya lakukan di SMP 17 Kota Jambi pada kelas 7 ini adalah yang pertama, mereka belum merata dalam berteman, mungkin karena baru kelas 7 yang mana masih dalam tahap penyesuaian. Selanjutnya ada sifat-sifat yang ingin pada diri beberapa siswa, ingin menonjolkan diri dan ambisi dalam pelajaran sangat tinggi, dan ada juga beberapa masalah seperti pertengkaran atau perkelahian kecil seperti biasa yang terjadi di sekolah pada umumnya. Selanjutnya itu ada tujuan. Siswa mampu berinteraksi dengan lawan jenis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Selanjutnya, siswa dapat mengakrabkan diri dengan sesama siswa lainnya, baik sekelas maupun beda kelas. Berikutnya, siswa memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik, serta peserta didik menguasai keterampilan belajar yang efektif. Dan terakhir, serta memiliki perilaku baik, hormat, dan santun pada siapapun. Berikut komponen program bimbingan dan konseling yang dibutuhkan berdasarkan data instrumen. Yang pertama yaitu adalah layanan dasar, ialah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua yaitu ada layanan perencanaan individual, yang merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik atau konseling belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri, serta mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang saya buat berkaitan dengan penyesuaian dan pergaulan dalam berteman. Yang pertama ialah kita semua adalah teman. Yang kedua, dari perkelahian jadi teman.
Dan yang terakhir, aku pintar, kamu pintar. Baiklah, itu tadi penjelasan jawaban dari tugas yang telah diberikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.